Sehingga yang namanya binatang dia susah membedakan mana baik mana buruk. Sehingga kalau binatang namanya ya indungna, ya anakna jalu, indungna bikang jelas da indung. Nah, ieu anakna geus gede, misalnya bogoh ka indungna langsung Itu namanya binatang. Kenapa dia tidak bisa membedakan baik buruk, benar atau salah? Karena dia tidak dikasih hidayah akal. Sehingga manusia dengan akal ini dia sanggup membedakan ini baik, ini buruk. Tapi itu masih sifatnya umum. Maka Allah kasih yang keempat kepada manusia itu, yaitu hidayatud din, agama. Yaitu hidayah agama. Ini yang kita minta kepada Allah tiap hari. Jangan sampai agama yang sudah Allah berikan kepada kita, agama yang Allah ridhoi, Allah cabut lagi. Makanya kita terus-terusan. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa harus begitu? Karena diajarkan oleh Nabi, diperintah oleh Allah. Kemudian yang ketiga dalam Al-Baqarah tadi 142 kan Allah kan menjelaskan yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Untuk memperoleh hidayah din ini adalah kehendak Allah. Tidak semua orang dapat. Itu lebih jelas dan tegas lagi dalam Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Begitu kata Allah. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah walaupun terhadap orang yang kamu cintai sekalipun. Sebab urusan hidayah urusan aku. Contohnya apa? Paman beliau sendiri sampai wafatnya beliau susah dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu menunjukkan bahwa hidayatuddin, hidayah agama ini mutlak prerogatif Gusti Allah. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, yang kelima ada yang disebut dengan hidayatut taufik, yaitu pertolongan Allah untuk menjalankan agama. Sebab kadang-kadang ada orang yang sudah ngerti bahwa itu haram, tidak boleh, timeunang cek agama. Tapi kenapa dipigawe? Kenapa dikerjakan? Oh, dia cuma dapat hidayatuddin, tidak sampai tembus kepada hidayatut taufik. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu hidayah dinnya kita minta kepada Allah, hidayatut taufiknya juga kita minta kepada Allah. Sok ibu-ibu tanya Kang Cep. Kalau jam 3 malam bagusnya tahajud apa tidur? Tahajud. Semuanya kompak, tahajud. Pemirsa juga di rumah tanya, bagus tahajud apa bagus tidur jam 3 malam itu? Semuanya pasti jawab bagus tahajud. Tapi kebanyakannya kita ini tahajud apa tidur jam 3? Nah itu masalahnya. Tas keterangan aja namanya. Saya mau tanya, tangan itu lebih baik di atas apa lebih baik di bawah? Di atas. Tapi kebanyakannya kita ini lebih suka di atas apa di bawah? Resep kena mere, resep kena dibere. Palingan kamari itu kebagian daging kurban ngamuk ya. Dari kurban mah henteu. Tapi yang kebagian. Baik Kang, ini luar biasa nih dari 5 yang tadi disampaikan, baik itu hidayatul ilham al-fitri, kemudian hawas, akli, din, dan taufik. Nah, untuk mendapatkan itu tentu saja ada cara-cara yang bisa kita dapatkan. Nah, yang paling mudah tadi Kang Asep menyampaikan bahwa dengan cara beribadah dengan 5 kali sholat. Nah, apakah ada juga yang lain yang bisa kita dapatkan pada saat kita ini hidup di dunia ini? Tentu kan harapannya saya mudah-mudahan sebelum saya kembali kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Betul. Memang ada upaya-upaya supaya kita ini dapat hidayah dari Allah. Pertama tadi upayanya dengan doa. Doa ketika kita sholat. Berarti orang yang nggak pernah sholat, dia berarti nggak pernah berdoa kepada Allah. Nah, orang-orang yang suka sholat, kesempatan untuk mendapatkan hidayah dari Allah lebih besar. Kenapa? Karena dia selalu meminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Coba dalam sehari semalam itu minimal berapa kali? 17 kali. Ya kan? Betul. Sebab sehari semalam itu 17 kali. 17 rakaat.
Tiap rakaat Fatihah itu harus dibaca. Belum lagi ibu-ibu mah rajin tahajudnya. Yang 11 rakaat. Iya, rajin. Duhanya ibu-ibu ini yang 8 rakaat. Yang 4 rakaat rajin ini. Belum lagi qoblanya, ba'danya, rajin ibu-ibu ini. Beda wajahnya itu. Wajah tu wajhiya lillahi. Iya. Jadi yang pertama kita minta kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Yang kedua, ngaji. Mau ngaji. Jadi hidayah itu harus dijemput. Seperti rezeki juga harus dijemput. Jangan malas gitu ya. Jangan malas. Coba yang rajin main bola saja, antara yang rajin lari ngejemput bola dengan yang diam aja. Kira-kira dapat bolanya lebih banyakan yang mana? Iya, sehebat apapun Messi, pemain bola dia, juara dunia, kelas dunia, cicing wae memakan bagian bola. Leres. Bener tak? Leres. Eleh kena kukang encep. Baik lompatan. Lompatan di mana coba? Ya, selanjutnya apa lagi nih Pak Kang Asep? Kira-kira yang harus dan mudah kita lakukan pada saat itu. Ya, kemudian jangan menutup diri. Jangan menutup diri. Sebab ada orang yang menutup diri. Bisa saja orang tidak mengenal Islam misalnya ya. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal Islam, tidak mengenal kebenaran agama. Bisa saja karena menutup diri sudah merasa benar apa yang diyakininya. Padahal kata Allah salah misalnya. Jelaskan. Inna dina indallahil Islam. Kan begitu kata Allah. Tapi dia tidak mau mempelajarinya. Kenapa? Karena sudah menutup diri. Ini yang sudah dicap oleh Allah. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Itu jangan menutup diri. Jangan menutup diri. Baik, Kang Asep, kita nanti akan lanjutkan lagi masih dengan materi tentang bagaimana kita meraih hidayah Allah, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Beragam peristiwa terhangat dalam sepekan di Jawa Barat akan kami hadirkan. Selain itu kami juga akan menghadirkan perbincangan mengenai topik terkini dalam segmen Dialektika. Menemani akhir pekan Anda, kami hadir di Jabar Dalam Sepekan. Setiap hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Jawa Barat. Sobat Urang Sarerea. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Siraman Rohani Cahaya Kalbu, dan kita masih bersama-sama membahas tentang meraih hidayah Allah bersama Kang Asep Anom dari Dua Kang dan dua Majelis Taklim, dari Majelis Taklim Asyifa Lamajang Pangalengan Kabupaten Bandung dan Majelis Taklim An-Nur Pasigaran Dayakolot Kabupaten Bandung. Dan seperti biasa pemirsa, kita juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam program Cahaya Kalbu ini untuk menghubungi kami di 5406677 atau 5408877. Anda bisa bertanya seputar tema kita kali ini masih dengan meraih hidayah Allah. Kang Asep tadi sudah banyak disampaikan tentang bagaimana meraih hidayah Allah, dan kalau kita lihat ini biasanya maaf ya, kita jabarkan bukan ingin menyudutkan, tapi ada misalnya seseorang yang agamanya kurang.
kemudian juga bukan dari agama sebelumnya bukan agama Muslim, Islam. Nah, orang selalu menyebutnya, oh dia sudah mendapatkan hidayah. Oh dia sudah mendapatkan hidayah. Itu sebutan itu bagaimana, pas nggak dengan yang sebetulnya orang kan suka menyebutkan seperti itu. Ya, yang kita tahu tadi hidayah itu ada 5. Yang pertama, sejak lahir kita dikasih hidayah kan oleh Allah. Tapi hidayah apa namanya? Hidayatul ilhami al-fitri, yaitu ya pembawaan sejak lahir. Lapar, nangis gitu kan, dapat hidayah itu kan. Kemudian yang kedua, hidayatul hawas. Panca indera kita normal kan? Mata bisa lihat, telinga bisa dengar, tangan bisa meraba. Nah ini namanya hidayah juga. Dia sudah dapat hidayah, kita sudah dapat hidayah. Hidayah apa namanya? Hawas. Hidayatul hawas. Yang ketiga, hidayatul akli. Ini yang datang ke sini semua ini punya hidayatul akli. Dalam negara lo maka dari mau maka dari paling datangnya dia ngengklak di detak itu gitunya. So, ini semua dapat hidayatul akli. Sanggup membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, yang keempat adalah hidayatuddin. Kita semua menganut agama Islam, agama yang Allah ridhoi. Inna dina indallahil Islam. Itu Ali Imran 19. Artinya kita sudah dapat hidayah dari Allah. Hidayah apa? Hidayatuddin, hidayah agama. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah dapat hidayah taufik? Nah, itu ya. Nah, itu yang terakhir yang apakah kita sudah dapat hidayah taufik? Nah ini kadang dapat, kadang enggak. Buktinya kita sudah tahu tahajud itu bagus. Jam 3 itu bagus tahajud daripada tidur. Tapi kebanyakannya kita ini masih tidur. Coba dari 7 hari itu ya, kan 1 minggu 7 hari. Kira-kira berapa hari yang tidurnya? Baik Kang Asep. Hidayah taufik. Nah supaya tidak tidur nih, majelis lain di studio TV saya Jawa Barat. Mangga, siapa yang mau bertanya pertama? Mangga. Oh, silakan. Ibu sebutkan namanya, dari majelis taklim mana, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Rani dari Majelis Taklim Sifa Cikajang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan. Mau bertanya Pak? Mangga. Begini, setelahnya barusan kami semua mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, saya menyimak begini. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya menerapkan kelima hidayah itu dalam kegiatan sehari-hari, agar kami ini ada perubahan sikap dan perilaku dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih, mungkin hanya itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja, tapi seluruh penjelasan aja. Mangga Kang Asep, aturan. Jadi kan hidayah itu 5. Bagaimana cara menerapkannya? Sebagian sudah diterapkan Ibu. Ya, hidayatul apa yang pertama? Hidayatul ilham. Ilham al-fitrah. Ya sudah, itu kan. Kemudian hidayatul hawas, sudah. Hidayatul akli, sudah. Hidayatuddin, sudah. Alhamdulillah. Tinggal hidayah taufik. Hidayah taufik. Nah ini ada hadis Al-Mundhiri dari muhaddisnya Al-Mundhiri. Rasulullah menjelaskan, man u'tiya fasyakaro. Siapa orang yang dikasih oleh Allah lalu dia mau bersyukur. Wabtulia fasobaro. Siapa orang yang dikasih musibah oleh Allah lalu dia mau bersabar. Kemudian wabdulima faghfaro. Ketika dia dizalimi mau memaafkan. Wadolama fastaghfaro. Ketika dia berbuat zalim sama orang lain mau dia minta maaf. Kemudian sahabat bertanya, apa yang akan mereka dapat ya Rasul kalau mereka punya itu semua? Dikasih nikmat syukur, dikasih musibah sabar, dizalimi memaafkan, mendolimi minta maaf. Nah sahabat nanya, kalau mereka itu melakukan itu semua gitu kan, apa yang akan mereka dapat dari Allah? Nabi mengatakan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan dijamin keamanannya oleh Allah.
dunia dan akhirat, dan mereka akan dikasih hidayah oleh Allah. Nah, amin. Baik, berikutnya siapa yang bertanya? Mangga. Hatur nuhun Ibu. Mangga selanjutnya Ibu dari silakan, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Mupon dari Majelis Taklim An-Nur Pasigaran, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Mau bertanya Pak Ustadz, mangga. Ada orang yang ingin meraih hidayah dengan cara mengikuti pengajian, tapi dia masih melaksanakan kemaksiatan, mengerjakan kemaksiatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngajina rajin, Maksiatna ge oge. maksiatna rajin. Nah, Kumaha? istilah ngaten non? Sholat terus, maksiat jalan. Ini mengaji terus, maksiat jalan. Bagus nggak? Hah? Bagus. Daripada ngaji tidak, maksiat jalan. eta mah langsung. Jadi, tapi yang paling bagus itu tentu ngaji, kemudian juga hati-hati hidupnya. Nah, kenapa bisa begitu kan tadi? Dia rajin ngaji, ilmunya, wah, kalau ditanya tentang Quran, surat apa yang nggak dia hafal? Semuanya hafal. Kemudian ditanya tentang hadis, hadis yang mana yang dia nggak tahu? Jaga urusan hadis. Tapi kenapa kelakuannya seperti orang yang nggak ngerti? Iya. Seperti orang yang tidak tahu. Maksiatnya jalan terus. Nah, inilah yang disebut dengan dia itu